Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku petani cerdas Indonesia dimanapun berada. Kali ini kita bicara masalah keong emas, hama utama pada tanaman padi. Keong emas ini bisa bertelur di mana saja dan berkembang biak sangat pesat, dan nanti dia memakan anakan padi yang berumur sampai dengan 15 hari. Oleh karena itu perlu dibatasi segera dengan memberikan racun keong bentan 3-5 hari sebelum tanam atau 3-5 hari setelah tanam. Ini tanah sawah yang baru diolah. Ini banyak keong emas ya. Sebelum tanam ini 3-5 hari sebelum tanam diberi perlakuan dengan bentan ya, biar tanaman padi tidak dimakan. Kita lihat nih keongnya. Ini keongnya besar-besar ya. Nah itu telur ya, semua ada telur. Semua telur itu. Ini ada contoh ya, perbandingan kelarutan bentan dan produk non bentan ya. Karena kode etik produk pembandingan tidak sebutkan merek dagangnya. Nah coba kita lihat ini si bentan dan non bentan itu kita masukkan ke dalam gelas plastik ya. Nah coba kita lihat. Nah ini kalau kita perhatikan baik-baik ya ke dalam, nah, terlihat bahwa bentan itu segera larut dalam air walaupun tidak diaduk dia. Nah sementara yang non bentan itu tetap berada di atas permukaan air. Dalam waktu 2 menit bentan ini habis ya, larut semua. Tapi yang tidak bentan, non bentan ini masih di atas permukaan air. Ya ini menunjukkan bahwa memang bentan itu kelarutannya bagus dan efikasi di lapangan juga sangat bagus untuk membunuh keong, sehingga itu dia banyak dipakai oleh petani sawah di seluruh Indonesia. Nah kita akan lihat bagaimana petani memakai bentan di daerah persawahan ya. Petani biasa memakai 30 gram per tangki ya untuk dilarutkan. Nah kemudian dimasukkan ke dalam tangki dan dispraykan ke area persawahan ya untuk membunuh keong emas, baik keong emas yang besar maupun keong emas yang kecil. Nah reaksi keong emas ini dalam setengah jam biasa sudah bisa kita lihat ya, dimana keong emas itu sudah mulai keluar dari cangkang. Itu setengah jam biasanya. Nah tapi kalau seandainya kita bicara soal kematian, maka si keong emas ini mati setelah 1 hari setelah aplikasi ya. Nah, baik keong yang kecil maupun keong yang besar semuanya mati dalam waktu 1 hari, sehingga sangat ampuh dipakai untuk mengendalikan keong emas. Kita memakai bentan untuk membunuh keong, ikutin video berikutnya. Kawan. Waalaikumsalam. Nah kalau seandainya boleh tahu, Bapak nak pakai bentan itu sudah berapa lama ya Pak? Kayaknya semenjak bentan ada. Bentan ada tuh setahu saya udah 18 tahun. 18 tahun ya, emang gitu. Dari awal Bapak udah pakai bentan. Bentan apa yang Bapak pakai? Bentan yang bungkusnya merah. WP kalau nggak salah mah. Bentan 45 dia WP semua. Kita bentan itu sekarang ada 3, bentan 45, bentan 60, bentan 80. Nah yang paling tinggi 80, harga pasti tinggi ya Pak? Iya Pak, ya Nah tentu. tapi Bapak pakainya bentan yang 45 ya Pak? Yang murah aja. Itu kalau boleh tahu saya cara makainya Bapak gimana Pak kalau bentan itu? Kalau sekarang mah saya pakainya dari awal gimana dari nah, awal? kalau dari awal mah ya kan rekomnya disemprot. Jadi ya saya biasa dia pakai semprotan. Nah itu semprotan berapa gram itu Bapak pakai per tangkinya atau per liter? Per tangkinya saya pakainya 1 sendok. 1 sendok sekitar 10 gram. Nggak tahu tuh kalau gramnya. Sedikit dong Pak. 10 gram itu ya? Kayaknya. Ya 10 gram itu kalau nggak salah saya. Bumbung itu. Nah itu Bapak pakai 1 tangki 1 sendok. Waduh susah rendah ya. Nah kemudian setelah itu Bapak spray. Setelah Bapak masukin ke tangki, Bapak spray tuh. Cara spray Bapak kemana? Spray semua ke sawah? Iya ke sawah, langsung ke air. Ke air sawah itu? Di semua sawah di spray satu-satu itu gitu? Kalau dulu mah. Kemudian air sawahnya berapa tingginya? Ketinggian airnya sekitar 2-3 cm.
Nah itu kalau itu Bapak tutup ya, nggak keluar masuk kan? Jadi, Setelah tutup iya. 2-3 cm Bapak spray itu. Mm. Nah itu kalau seandainya keongnya berapa lama baru mati itu Pak? Itu matinya sekitar 1 jaman. Mati itu? Udah ngeluarin itu apa lendir. Oh. Nah kemudian semuanya semua itu belum? Belum semuanya, masih ada yang di dalam, masih belum naik ke atas. Berapa lama baru ketemu itunya? Baru itu. Kalau matinya semua mah itu nyampe sekitar 12 jaman, Pak. 12 jam. Oh, baru mati gitu. Baru mati semua. Nah, itu Bapak aplikasi kapan Bapak aplikasi itu? Spray itu. Kalau waktunya ya kalau itu mah kan langsung ke air ya, bisa pagi, bisa siang, bisa Nah, sore maksud umur juga. padinya sebelum tanam, sesudah tanam betul kapan? Oh, kalau saya pakai bentan pasti di sebelum tanam. Soalnya pokoknya min 5 hari sebelum tanam. Itu udah di Ya memang anjurannya 3 sampai 5 hari sebelum tanam itu, Pak. Nah, kemudian berapa hari setelah aplikasi Bapak tanam itu? Berarti 5 hari. 5 hari setelah aplikasi baru saya tanam. Tanam bibit itu. Nah, itu Bapak tidak ada masalah keong lagi tuh? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Cukup 1 kali. Satu kali aja. Nah, itu kan dulu Pak waktu awal pertama. Kemudian berkembangnya Bapak setelah itu Bapak pakai gimana? Apanya? Cara pakai bentannya? Jadi sekarang mah kalau pakai bentan jadi nggak usah disemprot aja, jadi pakai dedak. Dedak kemudian dedak dicampur bentan, lalu ditabur di pinggiran sawah. Oh, di pinggir sawah aja. Pokoknya nggak usah semua sisinya. Jadi misalkan anginnya dari barat, cukup dari barat aja. Oh, dia sebenarnya terbang ke itu tuh si dedak itu membawa bentan. Nah, itu kalau seandainya dengan cara gitu berapa lama mati si keongnya? Kalau ya tergantung dosisnya, tapi kalau yang sekarang mah ya dengan cara begitu keong itu 15 hari udah ngeluarin lendir. Maksudnya 15 menit. 15 menit, cepat banget. Cepat, langitnya lebih cepat. Tapi kalau yang tadi pakai spray itu kan 1 sendok makan per tangki. Nah sekarang itu bagaimana hitungannya? Berapa? Kalau sekarang per hektar pakainya tilu bungkus yang 100 gram. Kembali 300 gram per hektar. Nah, itu Bapak campur itu? Campur dengan dedak ya sebanyak 2 ember. 2 ember untuk 3 kilo itu? Untuk ya, 100 gram? Iya, buat 300 gram, buat 3 kantong. Oh, dia dicampur dengan dedak 1 ember isi 10 liter itu? 10 liter. Oh, jadi 10 kita nggak 10 kilo gitu ya? Iya. Itu Bapak tabur tuh? Iya, cukup tuh 1 hektar itu? Cukup. Nah itu mati lebih cepat ya? Lebih cepat dibandingkan dengan spray? Dibandingkan spray. Kayaknya dulu itu pakai spray itu kayaknya dosisnya rendah. Oh iya, kan Bapak pakai cuma 1 itu ya, 1 sendok makan. 1 sendok makan itu kan lebih kurang kan 10 gram gitu. 10 gram, 10 setengah, 10 gram lah. Nah kalau Bapak pakai sekarang 300 gram per hektar itu rata-rata itu hitungannya 30 gram Pak per liter. Jadi lebih kuat kan, itu kan kalau kemarin matinya baru berapa jam baru mati. Nah sekarang dengan pakai sistem ini matinya udah itu ya? Ya 15 menit udah ngeluarin lendir. Udah ngeluarin lendir, mati gitu. Mati. Nah kemudian setelah mau tanam itu mati semua itu? Udah mati semua. Catatannya airnya jangan kering selama ya kan airnya 3 hari itu airnya tidak boleh masuk, tidak boleh keluar itu ya? Sebelum diaplikasi, sesudah aplikasi tidak boleh. Iya. Sesudah aplikasi 3 hari tidak boleh keluar masuk. Iya, tidak boleh ada air yang masuk, tidak boleh ada air yang keluar. Oh gitu ya Pak. Tapi ada sekarang metode yang itu Pak lebih irit kan, berarti perkembangannya gini nih. Bentan itu dicampur air, kemudian di spray. Kemudian ada yang bentan itu dicampur air, dia langsung disebar-sebar aja dia ke sawah. Nah yang ketiga itu mereka campur dengan urea Pak. Campur dengan urea kan mereka mupuk itu biasanya itu sebelum tanam ya Pak ya. Nah mereka campur dengan urea, mereka tabur itu. Nah kemudian yang ketiga dengan cara Bapak ini dicampur dengan dedak itu ya. Yang keempat itu ya. Yang pertama dengan di spray. Yang kedua diaduk sampai ke air, tidak di spray tapi ditabur. Yang ketiga dicampur urea. Yang keempat campur dedak. Jadi sudah 4 macam cara pemakaiannya. Nah coba yang perlu kita ingatkan, dia kan racun tuh Pak. Racun keras dia tuh, si pentin asetat itu.
Nah, Bapak hati-hati kalau bisa itu jangan dia bersentuhan dengan tangan, dengan kulit. Kalau seandainya Bapak mau campur sama dedak atau Bapak mau campur sama air, kalau bisa pakai sarung tangan. Ya. Dia termasuk racun, Pak. Ya. Ya. Nah, mudah-mudahan sukses. Jadi berarti tambah ilmu saya nih. Sekarang itu mencampur bentan itu dengan dedak. Jadi ada 4 cara sekarang yang bisa dipilih oleh petani dalam mengendalikan keong emas pada tanaman padi sawah. Terima kasih Pak Wawan. Sama-sama, Pak. Terima kasih bagi ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.